Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifun rahimahumullah nafa'na bihim wa bi'ulumihim fid darin wa asrarihim wa barakatihim al-'ali al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Faidatun wa fi darbiha ala tarki shalat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi darbiha ala tarki sholati qawlani. Wa fi darbiha lan iku ing dalem mukul maring mar'ah ala tarkis sholati ing atase ninggal sholat qaulani utawi pendapat loro. Memukul istri yang meninggalkan sholat ada dua pendapat. As-sahhuhuma utawi kang luweh sahih qaulani lahu maring darbuhuma iku darbuha mukul maring mar'ah ala dzalika ing atase mengkono-mengkono tarkus salat. Idza lam taf'al tatkalane ora melaksanakan sapa mar'ah bil amri kelawan den perintah. Suami boleh memukul istri yang meninggalkan sholat setelah diperintahkan atau disuruh. Tapi mukulnya tidak boleh menyakitkan, tidak boleh meninggalkan bekas, tidak boleh di wajah, apalagi tidak boleh mematahkan tulang. Kenapa? Wong dipukul wak diracun. Dipukul tapi jangan memiliki pendapat dipukul sebagaimana yang kita lihat. Ya. Karena kata berbun itu masih misteri. Artinya apa? Apakah harus diartikan memukul? Kalau diartikan memukul di pembahasan yang kemarin, memukul tetapi dengan beberapa syarat yang seakan-akan itu bukan pukulan, mungkin disentuh saja. Wa'lam lan ngertiyo sira annahu ing temen setuhune kelakuan Aisyah annahu temen setuhune kelakuan iku yang bagi prayoga ai yutlabu tegese den urih lirrajuli kadue wong lanang apa ayyusya yen ta wasiat sapa rajul imra'atahu ing istrine rajul. Jadi wasiat itu tidak harus kalau diperkirakan mau meninggal dunia ya. Wasiat itu pesan yang baik. Ai ya'muru tegese
ndawuhi merintah sapa rajulha ing imra'atahu ing istrinya, wayadhkuru lan ngengetaken mengingatkan sapa rajulha ing zaujatahu ing istrinya, wayastaqtifu istaqtafa yastaqtifu lan yenta lemah lembut sapa rajul biha kelawan imro'ah. Jadi kan kontradiksi, yang satu diperbolehkan tidak diharuskan, diperbolehkan memukul tanpa menyakitkan, tanpa meninggalkan bekas, tidak di wajah, tidak mematahkan tulang. Satu sisi diperintahkan untuk lemah lembut. Ini sudah banyak yang meneliti kitab ini, tapi masih selalu menarik untuk diteliti. Nah, ini ada dua ta'arud, dua perintah yang saling berlawanan, ya. Itu dalam usul fikih dilihat nasih mansuh. Nah, nggak ada nasih mansuh, ya diambil yang paling maslahat. Kalau hukuman ada dua pilihan, menghukum yang berat atau menghukum yang ringan, maka hukumlah yang ringan. Bahkan memaafkan karena salah menjatuhkan hukuman lebih baik daripada menghukum berdasarkan yang benar. Tapi salahnya tidak sengaja loh, tidak sengaja salah, ya. Misalnya donge bocah itu nilainya D, ya, tapi dosennya salah ngerekap, ya, salah ngerekap. Aslinya itu jumlah 48, salah ngerekap, mungkin lagi puasa ditulis 84, jadinya A. Amin. Kok A plus bocah? Jadinya A. Amin. Itu lebih baik daripada donge 84, ya, asli 84 ngantuk jadi 48, atau bener aslinya 48 dibiji wae 48. Itu tidak lebih baik daripada tadi yang keliru. Tapi aja ndonga semoga keliru. Biasa saja. Wa fil hadithi lan iku kasebut ing dalam hadis. Rahima, ya, apa rahima rajulan qala, tersebut dalam hadis bunyinya gini, rahima, muga-muga melasi sapa Allahu Gusti Allah, rajulan ing wong lanang, suami, ya, atau bapak, qala kang berkata sapa rajul, rupanya perkataan, ya ahla sholatakum siyamakum zakatakum, ya ahla, wahai keluargaku, sholatakum ngersoho sira kabeh ing salat ira kabeh, siyamakum ngersoho sira kabeh ing poso ira kabeh, zakatakum bayar sira kabeh ing zakat ira kabeh, miskinakum perhatikanlah olehmu orang-orang miskin kalian semua, yatimakum perhatikan anak-anak yatim kalian semua, jironakum perhatikan jiron, tetangga-tetangga kalian semua. La'alla muga-muga sapa Allah Gusti Allah iku yajma'u ngumpulake sapa Allah kum ing sira kabeh ma'hum sartane mereka dikumpulke fil jannati ing dalam swarga. Jadi suami mengingatkan istrinya untuk melaksanakan sholat, puasa, menunaikan zakat, berbagi dan bergaul dengan baik terhadap orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan para tetangga. Semoga kita dipertemukan dengan mereka di surga.
Amin. Ya, jadi nek wasiat atau berpesan baik itu ini: sholatakum, siyamakum, zakatakum, miskinakum, yatimakum, jironakum. Terus wa ayyunfiqa 'alaiha qadra wus'ahi. Wa ayyunfiqa lan yen to nginfakaken sapa rajul 'alaiha ing atase mar'ah qadra wus'ihi, sekadar kemampuane rajul. Ayat taqatihi tegese kekuatane rajul, kemampuane rajul, wa quwwatihi lan tegese kekuatane rajul. Jadi rajul wong lanang itu, suami harus semaksimal mungkin memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi maksimal loh ya, qadra taqatihi wa quwwatihi. Ya, maksimal untuk bekerja atau kerjanya yang kuat, yang maksimal untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Terus kudu ngajari bagaimana cara sholat dan seterusnya tadi. Wa ayyah tamila istahmala yastahmilu wa ayyastahmila 'alaiha wa ayyastahmila ilan yento nerimo atau sabar atau menanggung sapa rajul 'alaiha ing atase mar'ah idza adat nalikane nglarani sapa mar'ahu ing rajul bi ayyasbiro sabar yasbir bi ayyasbiro kelawan yen to sabar sapa rajul ala idaiha ing atase pilarane mar'ah. Dengarkan ya, nek istrinya menyakitkan, biasanya istri menyakitkan dengan perkataan apa dengan tangan? Nggak pernah dengan tangan ya. Iya, perkataannya sampai tembus paru-paru. Nek rojul nggak begitu. Rojul itu harus berlapang dada. Pesene Syekh Nawawi Al-Bantani, nek disakiti oleh istrinya harus bersabar. Nih kan kontradiksi lagi, harus bersabar, harus memperlakukan dengan lemah lembut. Di satu sisi tadi boleh memukul, ya dikumpulkan aja dawuh-dawuh yang memperbolehkan memukul dengan dawuh-dawuh yang harus memperlakukan istri dengan baik, banyak mana. Jangan diekspos yang seakan-akan kitab ini memperbolehkan memukul. Itu tidak fair. Penelitiannya belum selesai. Ya, penelitiannya belum selesai. Nek meneliti yang fair, dawuh yang potensial, atau dalam bahasa gender itu potensial bias, atau kalau bukan potensial bias ya netral. Itu ada berapa dawuh-dawuh yang ya iki kan nek dorep kan orang disuruh memukul dawuh di sini, waya juzu diperbolehkan, tapi nek memperlakukan dengan baik itu berupa amar. Silakan yang anak HKI diteliti, atau yang anak apa itu namanya IAT boleh teliti tentang ini pokoknya luar biasa. Syekh Nawawi Al-Bantani itu karangannya banyak sekali. Bahkan ada pondok pesantren nek puasa khusus baca karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, barokah luar biasa. Tetapi terbuka untuk wa ayyastahmila wa ayyatalattafa wa yatalattafa lan yento lemah lembut sapa rajul biha kelawan
biha kelawan mar'ah bi ayyudariba kelawan yento memperlakukan sapa rajul mempergauli sapa rajul ha ing mar'ah bil ma'rufi kelawan ma'ruf yang baik menurut syarak dan yang baik menurut adat. Menurut syarak itu nggak baik kalau memukul. Nih banyak sekali kudu memperlakukan istri dengan lemah lembut, nggak boleh kasar. Mbak senang bergaul dengan orang yang memperlakukan dengan lemah lembut apa dengan kasar? Ya. Maka saiki dari sekarang dilatih. Tapi ini ya, iki yang banyak dikasih catatan para peneliti. Fa innahunna naqisatu aqlin wa dinin. Fa innahunna mongko temen setuhune to krana setuhune mar'ah iku naqisatu aqlin wong kang kurang akal wa dinin lan kurang agamane. Naqisatu aqlin mungkin lagi head itu kan yang lebih dominan akalnya apa perasaannya? Perasaannya. Bukan sedang head loh ya, menjelang head juga ya. Beberapa hari menjelang head jenenge sindrom premenstrual. Itu masing-masing orang beda-beda. Ada yang berapa hari, ada yang hanya menurun. Orang sakit kan biasanya begitu kan? Saya mau cerdas banget, sakit karena apa? Karena sedang merasakan sakitnya. Ya, sakit berdarah. Nah, kalau naqisatu aqlin wadinin, pada saat perempuan itu merasakan sakitnya haid, kalau ikhlas kan mendapatkan pahala kan? Apa agamanya jadi kurang? Maksudnya apa ini? Apanya? Oh, sholatnya tidak boleh melakukan yahrumu, haram. Apa haram bagi orang yang sedang haid kan berapa perkara? 6 perkara ya, termasuk sholat. Lane tidak melaksanakan sholat karena melaksanakan perintah Allah, yaitu perintah untuk meninggalkan sholat, apa juga itu disebut naqisatu dinin. Sampai tidak melakukan sholat sedang haid itu kan tidak karena males, apalagi karena menentang perintah sholat itu kan? Tidak kan? Tidak melaksanakan sholat karena memang Allah melarang melakukan sholat. Nah, perintah itu ada 2, perintah melaksanakan dan perintah meninggalkan. Semua jika dilaksanakan itu dalam koridor takwa. Ini kudu diteliti lagi. Wafil hadithi lan iku tetep ing dalam hadis. Nenek hadis ini ya. Ini harusnya dia belum makan, nggak dikasih makan, nangis. Secara rasio ini harus didiamkan. Cara mendidik anak atau mengasuh anak yang masih kecil itu lebih banyak ke perasaannya. Perasaan perempuan itu lebih dalam daripada perasaan laki-laki. Laki-laki kadang kurang perasaannya, ya nggak? Ya diteliti aja, diteliti. Indikator perasaan itu apa? Bukti nenek padahal kan perasa banget. Mangsane piket, mbak piket, orang piket izin. Calonang digugah juga ya. Digugah lebih gampang cawat. Itu diantara indikasi perasaan diantara. Tapi menurut saya, ya perempuan dominan perasaan itu bukan kekurangan. Laki-laki dominan akal itu juga bukan kekurangan.
Jadi antara laki-laki dan perempuan bermitra atau berjodoh itu nek sing dominan akal kabeh, nanti bagaimana keluarganya? Nek sing dominan perasaan kabeh, istrinya nangis, suaminya ikut nangis. Ya, gimana ya? Menurut saya kok bukan kekurangan, tapi memang itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Tapi ini hadisnya nih, Rasulullah tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya tetapi bisa mengalahkan laki-laki yang kuat. Iya kan? Yang bisa menaklukkan laki-laki siapa? Perempuan. Jadi kuat mana laki-laki dan perempuan? Perempuan. Laki-laki. Coba hadisnya di mana nih? Ma ra'aitu min naqisatu aqlin wa dinin adhabu lilubbir rajulil hazim min ihdakunna. Jadi walaupun kurang akal dan kurang agama, naqisatu aqlin wa dinin, ya, tapi dia laki-laki itu takluk. Iya, saya coba. Bener nggak? Bener nggak? Laki-laki takluk dengan perempuan yang lemah lembut atau perempuan yang kasar, keras dan tegas? Contohnya tadi yang kesini nggak berani siapa? Jenenge? Ya, Denis. Denis kan laki-laki kan? Lah, mengapa di sini rawani? Kesini nggak berani kenapa? Ya, coba ditanya kenapa? Puasa nih katanya. Lah ya puasa mau apa ngomong kesini? Ketemu ayah. Itulah ya, ketemu ayang. Orang yang katanya kurang akal dan agama, mungkin pas kurang akal tapi dia dominan perasaan. Dan orang berdoa pada Allah itu lebih dominan perasaan apa lebih dominan akalnya? Perasaannya. Mengibah kepada Allah, menghamba kepada Allah, mencurahkan semua kegundahannya kepada Allah, itu akal apa? Karena akal enggak nangis nih akal. Apa sih misalnya nangis? Kenapa sih nangis? Setiap hubungan ada yang mengawali juga ada sudahnya. Mengapa nangis? Itu kan rasional, nggak usah nangis itu. Tapi kan kadang nangis juga. Nah, orang duit misalnya, orang duit nangis kan rasional juga. Kadang manusia itu ya kadang punya uang, kadang tidak. Rasional jadi nggak bisa nangis. Ini ya. Nah, di sini kurang akal karena ketika haid tidak sholat dan tidak puasa. Kurang agama. Kurang agama adalah sedang haid, tidak sholat dan tidak puasa. Nek kurang akalnya persaksian perempuan, setengahnya persaksian laki. Menurut ini. Tapi hadis kan bisa dikontekstualisasi. Menurut Umi sih nggak apa-apa ya, ada yang kurang akal, kurang agama dikontekstualisasi ya. Dominan perasaan yang merupakan kelebihan seseorang, dominan akal merupakan kelebihan seseorang dalam konteksnya sendiri. Laula wafil hadits lan iku kasebut ing dalam hadis laula annallaha lamono ora temen setuhune Allah iku satara nutupi sapa Allah almar'ata ing wong wadon bil hayai kelawan isin lakanat yaktine ono sapa mar'ah ono iku la tusawi ora madani sapa mar'ah kufan ing sak gegem min turabin saking debu.
Ya bodoh saya, orang tidak memiliki malu kan, fa'al masyikta kan, yang menjadikan orang tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar diantaranya kan memiliki rasa malu kan. Nek hewan itu tidak memiliki rasa malu, nek wong memiliki rasa malu. Tadi Denis kesini aja nggak mau, berarti dia kan baik sekali kan. Satu sisi baik, guru kon kesini padahal banyak disaksikan banyak orang, ada Umi di sini saja malu, apalagi nek hanya berdua dok mesti pol malu nih. Tuh. Tapi ada konteksnya orang nyuruh nek udah orang malu ya enggak udah terus kebal karena Mas Yuda itu senior nek tadi Denis ya cawadon peti karo Mas Yuda. Nek karo Denis, wong Denis mangsane dianggap sebagai adik. Sebagai adik bocah kaca temen. Nek nang pondok itu asline sing gede, pemanggil sing kecil itu Dek. Nek sing kecil karo bocah sing lah ben ora terjadi salah persepsi, kabeh bocah lanang nek manggil cawadon muni Mbak, kabeh cawadon nek memanggil santri putra muni Mas, walaupun ikan cilik Mas Ai. Ya itu akhlak kan. Nah ya malu itu dalam hal-hal yang melanggar syarak memang harus malu. Malu tangi awan, malu ketelat ngaji, malu nek ngaji tidur sampai ditinggalkan. Itu. Malu itu harus berlaku terhadap anak laki-laki dan perempuan. Ya, malu nek ora malu nek ora ndarus, malu nek mangsane salat maghrib bikin ngerokok upamane gitu, upamane nggak usah tersinggung nek kenyataan ya. Aslaka yusriku wa ayusrika yang tongambahake menunjukkan lah ya sopo rajulha ing mar'ah sabilal khairi ing dalan keapian. Jadi ditunjukkan hal-hal yang baik, aja dijerumuskan. Termasuk menunjukkan hal yang baik itu tidak mengganggunya, tidak menyakitinya, tidak membebaninya di atas kemampuannya. Qala Ramli ngendika sapa Imam Ramli, wis dawuh sapa Imam Ramli fi Umdatir Rabihi ing dalam kitab Umdatur Rabih. Wa al-Imam al-Hafidhu as-Sufiyyu Atiyah ibn Sa'id ibn Andalus. Oh, bukan ini ya. Ini nomor 26. Oh, ini Umdatur Rabih fi ma'rifati tariqil wadih wa huwa syarhu hidayatun nasihin bir-Ramli wa huwa Syamsuddin Muhammad Syihabuddin Ahmad huwa Syamsuddini Muhammad ibni Syihabuddin Ahmad ibni Hadri Al-Ansari Al-Ramli Al-Syafi'i. Coba lihat kitabnya apa? Hidayatun Nasihin. Laisa lahu, menurut Imam Ramli Al-Syafi'i ya, laisa ora ono iku lahu kadwe rajul apa darbuha mukul mar'ah ala tarkis sholati sebab ninggal sholat. Menurut Imam Ramli, nek istrinya meninggalkan sholat tidak boleh dipukul. Aibal yaqtasiru alal amri, aibal yaqtasiru balik tegese balik ngalap cukup
alal amri ing atase merintah kama qala kaya dene wis dawuh hu ing qol sapa atiyatu atiyah. Ini atiyah laki-laki ya. Ini atiyah ngomongin atiyah Mumtazah itu perempuan atiyah. Ini Imam Al-Hafidh As-Sufi. Nanggon Arab itu ada tak marbutuhnya tidak mentibuh sopo mar'a ilaihi maring ma fitini ing dalem masalah-masalah agama. Bayane min ahkamit thaharati saking hukum-hukum thaharah. Kalau husli kaya dene atus minal haidhi saking haid wal janabati lan janabat wakal wudu ilan kaya wudu wat tayammum ilan tayammum. Jadi suami harus mengajari istrinya minimal bab thaharah, tentang mandi dari haid, mandi dari janabat, wudu, tayammum. Makanya yang laki-laki sing tekun sing maksimal ngajine sampean kewajiban nanti mengajari istrinya. Mesti sampai oleh istri cah pondok kene kan, bisa juga cah fakultas apa gitu, MIPA apa yang belum pernah ngaji. Begitu pula istri juga nanti belum tentu mendapatkan suami yang Fathul Mu'in ya. Ya karena stoknya kan sedikit. Iya terbatas. Ya, gaya di unlimited. Ya sampai saya kempeng juga. Kok nek suaminya tidak bisa, sampean sudah bisa. Wal haidi dan diajari tentang masalah-masalah haid. Ai min kulli ma tegese saking saben-saben perkara silama ya ta'allaku kang berhubungan bihi apa bihima. Falladhi mongko kang labuda kudu min irsyadin nisa'i saking memberitahu kepada nisa ilaihi maring ma fil haid. Juga diajari tentang sholat, tentang haid dan sholat yang wajib dikodoni ketika sedang haid. Fa innaha mongko temen setuhune mar'ah mah mengqata'a semangsane berhenti apa damuha ketiye mar'ah qablal maghribi sadurunge maghrib bimiqdari ra'atin kelawan setara dengan waktu melaksanakan satu rakaat bimiqdari kira-kira nih satu rakaat fa'alaiha mongko iku wajib ing atase mar'ah apa qada udzuhri ngodoni sholat duhur wal asri lan sholat asar. Nek perempuan selesai haid menjelang maghrib sing kira-kira nih ya setara dengan waktu dapat melaksanakan satu rakaat ki berapa menit? 2 menit ya kan? Satu rakaat itu sampai rukuk itu ya umumnya ya 2 menit lah, 2 menit apa 3 menit gitu. Wong sholat di 5 menit kok ya. Sampai terus apal kan sholat jadi ini cepet ya. Jajal dicoba Mbak Viva jajal sholat 1 rakaat itu berapa menit? Sing wajib-wajib saja berarti takbiratul ihram disertai niat Fatihah, rukun. Nah itu berarti 1 menit ya. Takbiratul ihram, Fatihah, rukun. Alias suci itu menjelang maghrib, kira-kira ini bisa untuk melaksanakan 1 rakaat, maka perempuan wajib ngodho. Sebentar aja. Makanya contohnya bimik dari ra'atin, kelawan kira-kira ini 1 rakaat, fa'alaiha mongko iku wajib ing atase mar'ah apa qada bil maghribi
ngodoni sholat maghrib wal isya ilan sholat isya. Nek ale rampung sadurunge subuh kira-kira nih bisa melaksanakan 1 rakaat, maka wajib mengqadha apa? Sholat maghrib dan sholat isya. Fahada mongko utawi iki iku aqallu ma luweh kidik-kidike barang yurai kang ngerso hi ing ma sapa an-nisa unisa. Kada kaya keterangan fil ihya ing dalam kitab Ihya. Jadi minimal itu mengetahui itu, minimal ya. Kitab Ihya, sarahnya Umi punya itu, Al-Ithaf Sadatil Muttaqin. Wal ibadatu apa wal ibadati ya? Iki atofnya dari mana? Wa ayu alimaha ma tadzu ilaihi min ahkamit thaharati wal haidi. Wal ibadati lan pira-pira ibadah. Ayu fardhiha tegese fardune ibadah wa sunaniha lan sunahi ibadah. Min sholatin contone kaya salat, wa zakatin lan zakat, wa shaumin lan puasa, wa hajjin lan haji. Tuh diajari tentang nadoman sholat, puasa, zakat, haji. Itu makanya kok apa Safinah Nadom itu ya bisa dijadikan mahar. Nah, pelaksanaan Al-Quran itu di breakdown dalam kitab fikih, dalam kitab tafsir dan seterusnya. Fa in kana mongko lamun ana sapa ar-rajulu wong lanang iku iman ngadeg di sini, rajul ngadeg maksudnya bisa melaksanakan menunaikan wajibane bitaklimiha kelawan mulang mar'ah. Falaisa mongko ora ana laha iku kadhe mar'ah apa al-khuruju metu li su'alil ulama'i untuk bertanya kepada ulama. Nek sampean oleh bojo sing pinter kaya ngene ya bisa ngerti tentang hukum-hukum agama baik yang fardu maupun yang sunnah, minimal begini ya kan nggak usah keluar, belajar aja di rumah, hemat dan apa dan praktis daripada pergi-pergi mencari ulama. Nek oleh ora oleh. Iya kan? Jadi laki-laki itu harus menyediakan fasilitas terhadap istrinya, termasuk fasilitas untuk belajar. Ya. Wa in qasura mongko lamun cendek apa ilmu rajuli, ilmune wong lanang, walakin nada tetapine make laki sapa rajul anha saking apa ma tadi saking mar'ah visuali ing dalem takon fa akhbara mongko tumuli ngabarake memberitahu sapa rajul ing mar'ah dijawab bil muftah apa mufta ya kang den fatwahaken nek bijabil mufti kelawan jawab mufti wong sing ditakoni dan berfatwa. Falaisa mongko ora ana iku laha kadhe mar'ah apa al khuruju metu. Nek laki-laki tadi, suami tadi belajar sendiri di hadapan ustadz atau di hadapan kiai, kemudian dia bisa menerangkan. Orang salah paham loh ya, bisa menerangkan, tidak boleh dicari di Google, harus belajar kepada mufti, kepada kiai, carikan ya di Google, bukan. Ini kitab tidak boleh ya, harus belajar kepada yang berkompeten, yaitu ahli agama ya kiai gitu, sing silsilah ilmune genah. Kemudian suami itu menerangkan kepada istrinya, lah istrinya tidak usah keluar.
ya, falaisa laha al-khuruj. Fa illam yakun mongko lamun ora ono apa dalika mengkono nada falaha mongko iku kadhe mar'ah al-khuruju utawi metu li su'alin krana takon bal alaiha balik iku ing atase mar'ah apa dalika mengkono metu maksa yuksi wayaksi lan durhaka maksiat sapa ar-rajulu suamine biman iha kelawan nyegah mar'ah. Jika suaminya tidak mengetahui tentang hukum-hukum syarak yang tadi, tentang sholat, puasa, zakat, haji, tentang toharoh, tentang hal-hal yang spesifik terhadap perempuan dalam masalah ibadah, ora gelem takon, maka istrinya harus keluar untuk belajar. Lah sampean sebelum menjadi istri ini sedang belajar, jadi meringankan tugas suaminya. Makanya ini disebut sebagai pengajian pranikah untuk membentuk keluarga yang sakinah atau maslahah gitu NU. NU kan dari konsep kemaslahatan keluarga. Nah di antara kursus pranikah ini ya harusnya diajari tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih ibadah tadi. Suaminya tidak boleh melarang. Nek melarang itu suaminya dosa. Nek suaminya ora gelem belajar, ora ngundang guru les, kiai les misalnya, terus dia tidak mau tanya kepada ngaji kepada kiai dan mengajarkan kepada istri. Coba ya, ada nggak sih ya sing suami mulang istrinya dalam masalah-masalah begini? Siapa? Nek sing Umi ngerti menyaksikan sendiri, ibu Umi itu wis sepuh, Umi wis gede, Umi wis kuliah, Umi wis nikah, itu masih sorokan sama bapak loh, ngaji kitab, masih sorokan. Kadang bapak yang baca, bapak yang nuliskan, dikasihkan ibu. Itu nek menurut saya bapak itu tanggung jawab sekali terhadap istri dan anak-anaknya, karena dia sebagai ayah ngajar dewek anak-anaknya, dan sebagai istri mulang ibu ya mulang Safina, mulang Soihul Ibad, mulang Turutun Nasihin, mulang kitab-kitab macam-macam, malah dituliskan terus dibacakan, ibu membaca di hadapan bapak, benar tidak jabar jari harokat maknane. Si Umi ngerti juga Bu Nyai Warsun, Husnul Khotimah Warsun, garwane Pak Warsun, ya Al-Maghfurlah, itu juga begitu. Ngaji Muhadzab karo tafsir Al-Maruhi, ibu ikut ngaji. Itu menurut Umi betul-betul suami sing menjalankan perintah Allah, bentuk tanggung jawabnya itu mulangi, ngajari. Tapi nek istrinya sudah bisa ya ya tetaplah dalam keluarga itu ada waktu tertentu yang membicarakan tentang agama dalam keluarga. Janjur ekonomi terus uang, kadang-kadang masalah agama, masalah hukum, masalah ilmu, ya. Nah, itu ya paling berapa menit itu ada di dalam jadwal di keluarga itu, ya. Misalnya mulang, ini paling tidak mulang begini, yang Umi lihat itu Bapak Umi itu betul-betul mulang ibu.
Sampai sing laki-laki juga memiliki cita-cita seperti itu, bagus sekali. Nah, sama suami istri misalnya lulusan Fathul Mu'in kabeh misalnya, itu ya diskusi, orang nyuruh mulang itu diskusi. Kadang kan memang lebih pinter mulang yang kurang pinter, tapi mulangi suami terhadap istri jangan dibayangkan seperti mulangi guru terhadap murid. Ya sudah memiliki metode-metode sendiri. Apa? Wa mahma ta'allamat ma huwa minal faridati 'alaiha wa mahma ta'allamat lan semangsa-mangsane belajar sapa mar'ah ma ing perkara huwa kang utawi ma minal faridati nyatane saking perkara fardu faraidi minal faraidi nyatane saking pira-pira perkara kang fardu alaiha ing atase mar'ah falaisa mangko ora ana iku laha kadue mar'ah apa antah ruja yen to metu sapa mar'ah ila majlisil ilmi ing dalem majelis ilmu illa biridahu kejaba oleh ridone suami. Nah, istri wis pinter masalah-masalah fardu tadi, maka tidak diperbolehkan dia sa'i, tapi bukan toat ya, sedang sa'i aja. Kadang menurut laporan kancane Umi sing haji, kadang ada laki-laki yang mengajak bareng-bareng tidak sa'i keluar dari itu. Jadi tak coba ilmu-ilmu itu dicoba, termasuk itu batin ya, enggak menyaksikan hadis, enggak batin. Apa sih ya, kok ada hadis utlubul ilma walau bisin, di Cina itu ada apa gitu. Umi batin pas ingin mengaji itu. Lah ternyata waktu pertama kali Umi ke Hongkong baru ngerti, oh Hongkong kan kategorinya Cina. Oh jadi harus belajar ya, belajar sing api-api dari sana. Yang terapi mungkin pancen orang mukmin, orang muslim itu nggak ada yang melawan. Tapi dalam satu sisi kita harus belajar etos kerjanya, kerapiannya, ketertibannya. Jadi sampai ada ilmu itu membatin apa sih maksudnya, iskal gitu. Nanti Allah menunjukkan maksudnya gitu begini. Termasuk ini, iskal terus ini. Apalagi skripsinya tentang Uqudul Jan. Zaman masih pikiran mahasiswa yang suka mempertanyakan sesuatu. Itu kenapa ya perempuan kok harus begitu begitu dijaga di dalam rumah. Bisa juga ditafsirkan begitu dipenjarakan di rumah. Kalau saya lebih memilih begitu dijaga di dalam rumah. Di dalam rumah saja harus dijaga. Intinya itu penjagaan laki-laki terhadap istrinya. Ya, jangan sampai istrinya itu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang membahayakan kehormatannya, jiwanya, ya. Maka itu harus dilindungi perempuan itu. Lah, dilindungi itu bukan hanya dirumahkan saja, bukan. Rumah itu merupakan salah satu cara saja melindungi perempuan di dalam rumah. Adapun sekarang di dalam rumah ada kekerasan dalam rumah tangga, itu urusan lain. Tapi semangatnya itu menurut itu melindungi perempuan di dalam rumah, di luar rumah, ketika perempuan dengan orang lain itu harus dilindungi. Dan itu perempuan mana yang tidak ingin dilindungi? Semua kan ingin dilindungi, ya, ingin dihargai, ingin diperhatikan, ya, ingin dimengerti. Tapi kamu tidak pernah mengerti, ya nggak begitu. Nanti ada hak dan kewajiban bersama. Laki-laki juga harus mengerti perempuan, perempuan harus mengerti laki-laki. Perempuan ya melindungi, perempuan harus melindungi suami dalam konteks yang lain. Terus suami juga melindungi perempuan atau istri. Melindungi itu apa? Ya tidak harus melindungi secara fisik kan? Fisik, psikis, ya, mental,
ya pokoknya dilindungi paling tidak daruriyatul khamsah itu 5 hal yang harus dijaga. Nah, konteks ini karena sedang membahas hak-hak istri yang harus dilaksanakan oleh suami. Ayyuhalladzina amanu, ya. Qala wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala. Sekarang libur ya. Libur kan? Sampai nggak usah pura-pura itu mengerti berapa pingin bubar. Mau nih kan bubar ke karena kuliah. Saya ini nggak tak bubar ke nanti sampai jam berapa? Masa kuliah libur? Apa itu kata? UTS jam biro. Jam 8. Saya ini jam biro. Persiapan. Iya, sebentar. Jam biro sekarang. Jam biro bi? 7:04. Dikit lagi ini, tekan ayatnya dibaca. Jadi lupa mana. Qala wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala fi surat At-Tahrim ing dalam surat At-Tahrim. Depannya dawuh ya ayyuhalladzina amanu ila akhirih. Ya ayyuhalladzina he wong-wong akeh amanu. Sifate Allah silai alladzina amanu kang padha iman sapa alladzina. Ai aqarru ya kang padha ikrar sapa alladzina bil imani kelan iman. Ku njaga sira kabeh anfusakum ing awak-awak ira kabeh wa ahlikum lan keluarga ira kabeh. Ai minan nisa'i tegese saking bojo-bojo ira kabeh, istri-istrimu, wal aulad tegese anak-anak, wa kulluma aimin wa kullima lan saking saben-saben wa kulliman lan saking saben-saben wong Sulaiman yadkhulu kang mlebu sapa man fi hadhil ismi ing dalam ikilah jeneng. Yang dijaga itu dirinya dan keluarga. Keluarga itu siapa? Anak, istri, ya yang satu keluarga, mungkin ayah, ibu, adik. Jaga naron ing neraka. Qala wis dawuh sapa tarjamanul Quran atau turjumanul Quran, juru bicarane Al-Quran atau ya orang yang alim terhadap Al-Quran, penafsir Al-Quran, rupane Sayyiduna Abdillahi yaitu Sayyiduna Abdullah Sayyid Abdullah Ibnu Abbasin yaitu Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbasin itu Ibnu Abbas fi makna dalika asmane itu Abdullah bin Abbas. Abbas itu Sayyid Abbas pamane Rasulullah. Berarti Abdullah bin Abbas ini sepupune Rasulullah. Fi makna dalika ing dalem maknane ikilah ayat. Fi maknane gini. Faqihu mulango fikih ya. Perdalamlah agama, memperdalamlah agama sira hum ing mereka. Anak faqihu bisa dimaknani mulango fikih ya. Hum ing mereka, alimu tegese mulango sira kabeh hum ing mereka, hum ing ahlikum ya. Syara'i al-islami ing syariat Islam. Orang nyuruh kudu mlebu fakultas syariat enggak ya. Fakultas syariat. Tapi kita ya harus mengajarkan ilmu-ilmu syariat kepada keluarga dan wa'adibu lan mulango adab sira kabeh hum ing ahlikum. Alimu tegese mulang sira kabeh hum ing ahlikum mulang mahasinal akhlaki ing akhlak-akhlak kang terpuji. Diajari diantara mulang akhlak terpuji itu mulang tata cara berbicara
berbicara yang sopan. Jadi sampai nek sama anaknya ngajari supaya anak sopan berbicara itu bahasa kromo inggil karo anake itu dalam rangka mengajari anak. Lah dalam rangka mengajari anak juga suami kromo inggil terhadap istri, istri kromo inggil terhadap suami. Nanti anak juga menghargai ibunya, menghargai bapaknya. Nanti anak punya Mbak Yu atau punya adik perempuan juga menghargai, punya Mbak kakak atau adik laki-laki juga menghargai. Jadi suami istri bahasa ada kan, suami istri bicaranya itu menggunakan bahasa Jawa yang halus, itu ada, itu dalam rangka mengajari anaknya. Ibu dan bapak menggunakan bahasa yang halus ketika berbicara, berkomunikasi dengan anak juga itu masuk dalam konteks ini. Wa mahasinal akhlak, termasuk ya, termasuk ada yang sopan santunnya itu sampai ya tidak menggunakan gelas atau piring yang khusus dipakai oleh ayahnya atau oleh ibunya. Jadi ada sendiri-sendiri, ini dipakai ayah, ini dipakai ibu. Tidak pakai apa yang dipakai ibu dan ayah, barang-barang tertentu, itu dalam konteks menghormati. Jadi ada, di dalam keluarga ada gitu. Jadi termasuk dalam taklimul muta'alim, itu kan urat duduk nanggon tempat duduknya kiai atau nyai kan. Itu termasuk sopan santun. Nah, nanti diperbandingkan, studi apa namanya? Perbandingan. Nah, dikomparasikan cara mendidik sopan santun dalam kitab Uqudul Jan dengan dalam kitab Taklimul Muta'alim atau dalam kitab Abdul Nasir Ulwan, apa judulnya kitab Abdul Nasir Ulwan itu loh, sing terkenal Tarbiyatul Aulad. Kitab Tarbiyatul Aulad loh, kalau tidak ngerti. Sing takon patah tarbiyah kan? Judulnya Tarbiyatul Aulad, sing nulis Abdul Nasir Ulwan. Ulu alimuhum mahasinal akhlaq wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalamualaikum.